Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita dapat bertemu kembali melalui mata kuliah Islam dan Sains. Hari ini topik pembahasan kita adalah metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan sering datang begitu saja. Kita mendengar sesuatu, membaca sekilas, melihat potongan informasi di layar, lalu merasa sudah tahu. Informasi berlalu lalang tanpa kita sadari, dan kita menerimanya begitu saja. Namun, tidak semua yang kita ketahui adalah kebenaran. Banyak hal yang hanya terdengar benar, tetapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini sekadar informasi atau benar-benar ilmu pengetahuan? Sahabatku yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan tidak lahir dari sekadar mendengar atau membaca sepintas. Ia lahir dari proses pencarian yang sadar dan terarah. Dalam dunia sains, ilmu diperoleh melalui penelitian. Hasil penelitian melahirkan teori, yaitu pengetahuan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Namun, teori tetaplah bersifat relatif. Hari ini ia benar, besok bisa direvisi oleh penelitian yang lebih kuat. Disinilah letak keindahan ilmu. Ia terus bergerak dan berkembang. Kerelatifan ilmu bukanlah kelemahan, melainkan sikap santun dalam dunia akademik. Manusia memiliki daya jangkau terbatas. Apa yang kita temukan tidak pernah 100% mutlak. Dalam tradisi keilmuan Islam, setiap penjelasan sering diakhiri dengan kalimat Wallahu alam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran sejati. Kalimat ini bukan formalitas. Ia adalah pengingat bahwa di atas semua pengetahuan manusia ada kebenaran ilahi yang tak terbatas. Sahabatku yang dirahmati Allah, selain penelitian, ada sumber pengetahuan lain yang nilainya melampaui teori. Sumber itu adalah wahyu. Apa yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran bukan sekadar teori, melainkan hukum. Ia bukan hasil observasi manusia, tetapi petunjuk dari Tuhan. Disinilah ilmu dalam Islam memiliki dua dimensi, hasil usaha manusia dan petunjuk ilahi. Oke, mari sekarang kita bahas apa saja metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam tidak membiarkan manusia mencari ilmu tanpa arah. Tradisi keilmuan Islam mengenal 3 metode utama dalam memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. 3 metode ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Ia adalah kerangka utuh dalam memahami kebenaran. Mari kita bahas satu persatu. Metode pertama adalah bajani, yaitu pendekatan berbasis teks. Kita membaca buku, dokumen resmi, kitab, atau peraturan tertulis. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama bayani. Pengetahuan diperoleh dengan memahami bunyi teks sebagaimana adanya. Jika tertulis, silakan duduk, maka dipahami memang diminta untuk duduk. Ketika hadis menyebut melihat hilal untuk menentukan awal bulan, maka dipahami sebagai melihat secara langsung. Bayani menekankan kepatuhan pada teks. Namun jika berdiri sendiri, ia bisa menjadi sempit dan kaku. Oke, metode kedua adalah burhani. Burhani adalah pendekatan rasional dan empiris. Disinilah akal, logika, observasi, dan eksperimen berperan. Sains modern banyak bergerak di wilayah ini. Dengan metode ini, penentuan awal bulan bisa dihitung melalui astronomi. Guru mengevaluasi metode belajar dengan data. Seseorang memahami dampak kurang tidur karena mengamati akibatnya berulang kali. Burhani melatih kita berpikir kritis dan sistematis. Namun tanpa nilai dan makna, ia bisa menjadi kering dan mekanis. Lalu, metode ketiga adalah irfani. Irfani adalah cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui pengalaman batin dan praktik langsung. Seseorang mungkin tahu secara teori
bahwa salat menenangkan. Ia bisa membaca penelitian tentang manfaatnya bagi kesehatan mental. Tetapi ketika ia istiqomah salat dan benar-benar merasakan ketenangan itu, ia telah memasuki wilayah irfani. Seperti koki yang telah lama memasak tangannya, bergerak dengan intuisi. Seperti guru berpengalaman yang mengajar dengan rasa dan kepekaan. Seperti penulis yang jarinya mengalirkan kata tanpa hambatan. Irfani lahir dari penghayatan yang panjang. Nah, disinilah ketiga metode tersebut harus menjadi satu kesatuan. Bayani tanpa burhani bisa kaku. Burhani tanpa irfani bisa sombong dan dingin. Irfani tanpa bayani dan burhani bisa kehilangan arah. Pengetahuan yang utuh lahir ketika teks dipahami dengan benar, diuji dengan akal dan realitas, lalu dihayati dalam pengalaman hidup. Disinilah keseimbangan menjadi kunci. Sahabatku, lalu apa hubungannya dengan dunia pendidikan? Bagi pendidik dan pencari ilmu, maka menjadi penting untuk mengasah semua potensi. Mengasah panca indera dan literasi dengan membaca. Mengasah logika dengan berpikir kritis dan analitis. Mengasah rasa dengan pengalaman dan penghayatan spiritual. Ketika semua cara ini dijalani dengan benar, pengetahuan tidak hanya membuat seseorang tahu, ia membuatnya bijak, rendah hati, bertanggung jawab. Akhirnya, ilmu bukan sekadar memenuhi pikiran, tetapi membentuk karakter dan mendekatkan diri kepada kebenaran yang sejati. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.